الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أحمده سبحانه وتعالى واشكر شكر من يعمل الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الموصى بأفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين صاروا دينهم بخير الأعمال والجهاد أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Para hadirin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita semua dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, beberapa hari yang lalu bangsa Indonesia dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, yang tidak bisa diatur oleh bangsa manapun, serta menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lainnya. Dan tak lupa khatib berwasiat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar kepada kita semua setiap permasalahan yang dihadapi oleh kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua dari jalan yang tiada disangka-sangka oleh kita semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'tim lahu ajra. Hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi hamba Allah yang memiliki derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan hanya dengan bertakwa kepada Allah, kita semua akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia Allah menyelamatkanmu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Para hadirin, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua akan sejarah yang pernah terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam, yang mana pada saat itu Raja Fir'aun merasa sangat khawatir dan ketakutan akan kekuasaannya berakhir. Raja Fir'aun takut kalau dirinya akan lengser, akan jatuh dari kekuasaannya. Sehingga Fir'aun pun disarankan oleh penasehat kerajaannya bahwa untuk mengantisipasi agar dirinya tetap berkuasa dan tidak ada yang dapat menggantikan dirinya, maka disarankan agar semua ibu atau wanita yang melahirkan bayi laki-laki dari siapapun orangnya maka harus dibunuh. Maka Fir'aun pun menuruti atau melaksanakan apa yang disarankan kepada dirinya itu. Semua bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki dibunuhnya, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Itulah cobaan yang Allah turunkan kepada kaum Bani Israel, kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Tidak hanya itu, kaum Bani Israel pun diselamatkan atau dimerdekakan oleh Allah dari kekejaman dan kekerasan Fir'aun serta pasukannya, yaitu diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentaranya yang akan membantai dan menyiksa kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel yang pada saat itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya hingga sampai pada tempat yang sudah sangat sulit sekali untuk selamat menurut akal manusia. Akan tetapi Allah sudah punya rencana untuk menghancurkan Fir'aun dan tentaranya. Di depan lautan yang luas dan di belakang Fir'aun beserta pasukannya yang sudah siap akan membantainya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kaum Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat yang dipegangnya itu pada lautan yang luas tersebut. Maka dengan izin Allah, Nabi Musa beserta kaumnya diselamatkan semuanya, sedangkan Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami, kata Allah, tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Kalau zamannya Nabi Musa alaihissalam bayi atau anak laki-laki yang dibunuh, sedangkan zaman jahiliyah pada saat itu justru yang dibunuh adalah bayi atau anak perempuan yang masih hidup pun dikubur dan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Dan zaman sekarang justru lebih kejam lagi, tidak pandang laki-laki atau perempuan, banyak bayi dan anak yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri, baik yang sudah ataupun sebelum terlahir ke dunia ini. Kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kekejaman dan kezaliman Raja Fir'aun dan tentaranya. Sedangkan kita bangsa Indonesia diselamatkan dan dimerdekakan oleh Allah dari kekejaman dan kezaliman, baik dari kekejaman dan kezaliman bangsa Portugis, Jepang,
Belanda, ataupun bangsa lainnya yang hendak menguasai negara kita Indonesia yang tercinta ini. Karena atas pertolongan dari Allah lah kita semua menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, hendaklah kita selaku bangsa Indonesia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, maka mustahil bangsa kita yang tidak memiliki senjata dan kendaraan yang canggih pada saat itu untuk mampu mengalahkan kaum penjajah di negeri ini. Para hadirin, tidak ingatkah kita akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita, yaitu diselamatkannya bangsa Indonesia dari kekejaman, kezaliman, dan cengkeraman penjajah, serta dimerdekakannya bangsa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana halnya jika bangsa kita ini masih dalam kekuasaan dan cengkeraman penjajah? Tidak hanya sampai di situ, bangsa Indonesia dianugerahi kenikmatan yang sangat luar biasa yang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Indonesia dianugerahi oleh Allah menjadi negeri yang sangat subur makmur, tanahnya yang subur, sehingga apapun yang ditanam di negeri kita akan tumbuh dengan baik. Yang diibaratkan oleh musisi, tongkat kayu dan batu pun bisa menjadi tanaman di negeri ini. Maka kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah. Maka isilah kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita semua dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah negeri kita ini diisi dan dibangun dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Bila negeri ini ditumbuhi dengan berbagai perilaku yang menentang Allah, maka azab Allah, siksa Allah pasti akan diturunkan oleh Allah dengan apapun bentuknya. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah kata Allah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Para hadirin, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia sangatlah banyak, dan bahkan Allah melukiskannya pada ayat-ayat berikut ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia, Allah, mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia, Allah, telah menumbuhkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menumbuhkan pula bagimu sungai-sungai yang ada di dunia ini. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Dia, Allah, telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam garis orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu semua kebutuhan hidupmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat kamu menghinggakannya atau menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Para hadirin, semua fasilitas yang ada ini adalah datangnya dari Allah. Maka sekali lagi, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui melaksanakan
semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita selalu bersyukur, maka niscaya Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada bangsa Indonesia ini. Tapi sebaliknya, bila bangsa Indonesia ini mengingkari nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, maka azab Allah lah, siksa Allah lah, bencana lah yang akan turun ke bangsa Indonesia ini. Para hadirin, terjadinya bencana di negeri kita ini tidak lain dan tidak salah adalah karena perilaku dan perbuatan kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat yang lain, wa iyamsaska bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu man yasha min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan, bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia, Allah, memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala pun berjanji di dalam Al-Qur'an untuk bangsa, untuk kaum atau masyarakat yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya sendiri. Jadi bila bangsa Indonesia ini semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan turun keberkahan dari Allah. Namun sebaliknya, bila bangsa Indonesia ini selalu mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka siksa yang akan diperolehnya. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam segala hal. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita semua akan mendapatkan perlindungan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh elemen bangsa Indonesia selalu menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia dengan ketakwaan, dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة راحية مرحية راضية مرضية آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حولنا يا الله لا يخفى عليك. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.